Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku Nurmalia Sara. Pada video kali ini, topik pembahasan kita ialah menilai puisi tidak berpola karya Chairil Anwar yang berjudul Derai-Derai Cemara. Lalu kita akan menilai puisi tidak berpola yang aku ciptakan sendiri yang berjudul Pandemi. Setiap puisi yang memenuhi unsur intrinsik kita beri skor 1, sedangkan puisi yang tidak memenuhi unsur intrinsik kita beri skor 0. Lalu kita akan membandingkan kedua puisi itu untuk menilai manakah puisi yang lebih berkualitas dan lebih unggul. Sebelum menilai puisi Chairil Anwar yang berjudul Derai-Derai Cemara, aku akan membacakan puisinya terlebih dahulu. Derai-Derai Cemara, karya Chairil Anwar. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Nah teman-teman, setelah pembacaan puisi tadi, selanjutnya kita akan menilai puisi Chairil Anwar. Ada 8 aspek yang akan kita nilai. Pertama, tema mayor. Tema mayor dalam puisi ini ialah tentang kehidupan seorang manusia yang terus berjalan. Dalam perjalanan hidup itu, manusia hanya menunda kekalahan karena semakin tua manusia, maka akan semakin terasing dia dari dunia, khususnya dari cinta. Manusia tahu bahwa dunia hanya sementara, namun manusia tidak pernah mengucapkan itu. Sebelum akhirnya manusia menyerahkan dirinya pada Tuhan untuk kembali pulang. Karena setiap perjalanan hidup di dunia pasti akan selalu berakhir dengan kematian. Maka dari itu, untuk tema mayor dalam puisi Chairil Anwar yang berjudul Derai-Derai Cemara, kita beri skor 1. Yang kedua ialah tema minor. Terdapat 4 tema minor dalam puisi ini. Yang pertama yakni waktu, kedua usia, ketiga kedewasaan, dan yang keempat terasing. Jadi untuk tema minor dalam puisi ini kita beri skor 4. Lalu yang ketiga ialah amanat tersurat. Amanat tersurat dari dalam puisi ini ialah manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan cara menjadi manusia yang lebih dewasa dan pandai mengontrol dirinya. Yang kedua, fokus manusia akan berganti ketika dia sudah dewasa. Suatu hal yang menjadi fokus kita pada zaman dahulu, ketika kita sudah dewasa, hal itu sudah tidak lagi menjadi fokus kita. Jadi, untuk amanat tersurat di dalam puisi ini kita beri skor 2. Keempat, amanat tersirat. Dalam puisi ini, amanat tersiratnya ialah semakin lama waktu manusia di dunia, maka manusia akan semakin menua. Dan jika sudah tua, manusia akan semakin rapuh fisiknya. Maka dari itu, dalam hidup manusia harus berserah kepada Tuhannya. Jadi, skor untuk amanat tersirat dalam puisi ini kita beri skor 1. Kelima, pola larik. Nah, pola larik ini biasanya terdiri dari 4 sampai 5 kata atau 8 sampai 12 suku kata. Ini adalah kecenderungan dari pola larik. Nah, kita akan menilai pola lariknya per bait. Di bait pertama, Cemara menderai sampai jauh terdiri dari 4 kata dan 10 suku kata. Terasa hari akan jadi malam terdiri dari 5 kata dan 11 suku kata. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh terdiri dari 5 kata dan 14 suku kata. Dipukul angin yang terpendam terdiri dari 4 kata dan 9 suku kata. Artinya dari pola larik bait pertama ini dapat kita beri skor 4. Selanjutnya pada pola larik bait kedua. Aku sekarang orangnya bisa tahan terdiri dari 5 kata dan 12 suku kata. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi terdiri dari 6 kata, 13 suku kata. Nah, ini tidak termasuk ke dalam kecenderungan pola larik. Tapi dulu memang ada suatu bahan terdiri dari 6 kata, 12 suku kata yang bukan dasar perhitungan kini terdiri dari 5 kata dan 11 suku kata. Untuk pola larik bait kedua kita beri skor 3 karena terdapat satu larik di dalam bait kedua yang tidak mengikuti kecenderungan pola larik, yakni sudah berapa waktu bukan kanak lagi yang terdiri dari 6 kata dan 13 suku kata. Artinya untuk pola larik bait kedua kita beri skor 3. Terakhir kita akan menilai pola larik dari bait ketiga. Hidup hanya menunda kekalahan terdiri dari 4 kata dan 11 suku kata.
tambah terasing dari cinta sekolah rendah, terdiri dari 6 kata dan 14 suku kata. Ini tidak mengikuti pola kecenderungan. Dan tahu, ada yang tetap tidak diucapkan, terdiri dari 7 kata dan 14 suku kata. Ini juga tidak mengikuti pola kecenderungan. Sebelum pada akhirnya kita menyerah, terdiri dari 5 kata dan 13 suku kata. Artinya dari dalam pola larik bait ketiga ini dapat kita beri skor 2. Karena terdapat 2 larik dalam bait ketiga yang tidak mengikuti pola kecenderungan larik, yakni tambah terasing dari cinta sekolah rendah yang terdiri dari 6 kata dan 14 suku kata, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan yang terdiri dari 7 kata dan 14 suku kata. Jadi jumlah skor keseluruhan dari bait 1 hingga 3 ialah skor bait 1 berskor 4, skor bait 2 berskor 3, skor bait 3 berskor 2. Jadi total skor untuk pola larik dalam puisi ini adalah 9. Keenam, pola bait. Pola bait ini dapat kita nilai dari jumlah bait, koheren, dan unity. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu jumlah baitnya. Di sini terdapat 3 bait, di mana masing-masing dari 3 bait itu terdiri dari 4 larik. Artinya dapat kita berikan skor 1. Lalu dari segi pola bait, kita juga menilai dari koherennya. Koheren ini artinya saling berhubungan dan bersangkut paut. Pada bait pertama, dia mendeskripsikan tentang pohon cemara. Pohon cemara ini sudah tua, makanya ada beberapa dahan yang rapuh. Nah, ini juga sama seperti manusia. Manusia itu semakin tua, semakin rapuh. Dan dijelaskanlah pada bait kedua ini tentang perbedaan dirinya yang sekarang dan dirinya yang dulu. Lalu di bait ketiga, penyair mendeskripsikan tentang kehidupannya yang dialaminya selama ini. Jadi, dapat kita beri skor untuk pola bait yang koheren ialah 1. Lalu, dalam pola bait ini juga kita melihat dari unity. Unity ini adalah kesatuan. Dalam puisi ini terdapat kesatuan yang utuh, yakni tentang kehidupan manusia yang terus berjalan sebelum akhirnya manusia akan menyerahkan dirinya pada Tuhan. Jadi, jumlah skor dari pola bait ini dari segi jumlah bait berskor 1, dari segi koheren berskor 1, dari segi unity berskor 1. Jadi jumlah skor untuk pola bait adalah 3. Lalu yang ketujuh ialah pola rima. Pola rima ini dapat kita lihat dari rima awal, rima tengah, dan rima akhir. Dalam puisi ini terdapat rima awal yakni cemara, terasa, ada. Jadi untuk rima awal kita beri skor 1. Lalu rima tengah. Rima tengah ini terdapat pada kata dahan dan angin, orangnya, berapa, bisa, ada, waktu, dulu, bukan, bukan, hanya, ada, pada, menunda, cinta. Jadi untuk rima tengah ini dapat kita berikan skor 7 karena dari 7 ini masing-masingnya memiliki pasangan rima masing-masing. Maka dari itu untuk rima tengah skornya 7. Yang terakhir ialah rima akhir. Rima akhir dalam puisi ini ialah ABAB karena jauh, malam, merapuh, terpendam, tahan lagi bahan kini, kekalahan rendah diucapkan menyerah. Tiap-tiap bait ini memiliki pola rima ABAB. Jadi skor untuk pola rima ialah 11. Skor 11 ini didapatkan dari rima awal yang berskor 1, rima tengah yang berskor 7, dan rima akhir yang berskor 3. Jadi jika ditambahkan jumlah keseluruhannya adalah 11. Maka untuk pola rima dalam puisi ini kita beri skor 11. Yang terakhir ialah diksi. Diksi ini dapat dinilai dari metafor, konotasi, rima, dan citraan. Metafor atau majas di dalam puisi ini ialah terasa hari akan jadi malam. Memiliki makna perubahan waktu jika diinterpretasikan dapat dimaknai sebagai perubahan hidup menuju akhir kehidupan. Dipukul angin yang terpendam, memiliki makna cobaan hidup dan kepahitan hidup yang terus menghantam. Lalu konotasinya itu kata menderai yang artinya berguguran. Rimanya ada pada
menderai sampai hanya menunda sekolah rendah, pada akhirnya kita dan citraan di dalam puisi ini tidak ada. Jadi untuk diksi dapat kita beri skor 3 karena terdapat metafor, konotasi, dan rima. Setelah menilai puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Derai-Derai Cemara, selanjutnya aku akan membacakan puisi ciptaanku yang berjudul Pandemi. Pandemi, karya Nurmalia Sarah. Sudah bertahun kau di sini. Hadirmu adalah luka dan derita, merenggut canda tawa tanpa permisi, bahkan tak segan merenggut nyawa. Jerit dan raungan menjadi alunan, setiap manusia tak berdaya rasanya. Kini menyerah bukan pilihan, mari bangkit merajut asa. Setelah aku membacakan puisi ciptaanku yang berjudul Pandemi, selanjutnya kita akan masuk ke penilaian puisi tersebut. Sama seperti penilaian puisi Chairil Anwar yang berjudul Derai-Derai Cemara, apabila puisi ciptaan aku ini memenuhi unsur intrinsik, maka akan kita berikan skor 1. Sedangkan apabila puisi ini tidak memenuhi unsur intrinsik, maka kita beri skor 0. Penilaian pertama ialah tema mayor. Tema mayor dalam puisi ciptaan aku itu ialah tentang pandemi yang hadirnya sudah bertahun-tahun. Maka dari itu, untuk tema mayor kita beri skor 1. Penilaian kedua ialah tema minor. Dalam puisi ciptaan aku itu terdapat beberapa tema minor, yakni yang pertama, hadirnya pandemi membuat luka dan derita. Kedua, pandemi merenggut canda tawa serta nyawa. Ketiga, manusia merasa tak berdaya dengan keadaan saat pandemi. Jadi, untuk tema minor dalam puisi ini dapat kita beri skor 3. Penilaian ketiga ialah amanat tersurat. Amanat tersurat dalam puisi ciptaanku ialah jangan menyerah dengan keadaan karena itu bukan pilihan yang tepat. Jadi, untuk amanat tersurat dalam puisi ini dapat kita beri skor 1. Penilaian keempat ialah amanat tersirat. Amanat tersirat dalam puisi ciptaanku ialah sesulit apapun keadaan, manusia harus bangkit untuk melanjutkan harapan hidupnya dengan semangat. Jadi, untuk amanat tersirat kita beri skor 1. Penilaian kelima ialah pola larik. Dalam pola larik ini terdapat kecenderungan, yakni satu larik terdiri dari 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Dalam puisi yang aku ciptakan terdapat 2 bait. Nah, kita akan menilai dari per bait dulu pola lariknya. Yang pertama, pada bait pertama pola lariknya, sudah bertahun kau di sini terdiri dari 4 kata dan 9 suku kata. Hadirmu adalah luka dan derita terdiri dari 5 kata dan 12 suku kata. Merenggut canda tawa tanpa permisi terdiri dari 5 kata dan 12 suku kata. Bahkan tak segan merenggut nyawa terdiri dari 4 kata dan 10 suku kata. Lalu pola larik pada bait kedua ialah jerit dan raungan menjadi alunan terdiri dari 5 kata dan 12 suku kata. Setiap manusia tak berdaya rasanya terdiri dari 5 kata dan 14 suku kata. 5 kata ini memang termasuk pola kecenderungan. Jadi dia masuk ke dalam pola kecenderungan. Sedangkan 14 suku kata ini tidak masuk ke dalam pola kecenderungan. Akan tetapi karena terdiri dari 5 kata, maka pola larik bait kedua pada larik setiap manusia tak berdaya rasanya ini tetap kita beri skor 1. Kini menyerah bukan pilihan terdiri dari 4 kata dan 10 suku kata. Mari bangkit merajut asa terdiri dari 4 kata dan 9 suku kata. Nah, artinya jika digabungkan antara bait pertama dan bait kedua, pola larik yang dihasilkan berskor 8. Maka dari itu untuk pola larik dalam puisi yang aku ciptakan mendapat skor 8. Penilaian keenam ialah pola bait. Dalam pola bait ini, penilaian kita meliputi jumlah bait, koheren, dan unity. Pertama, kita nilai jumlah bait dalam puisi ciptaan aku. Di sini terdapat 2 bait dan masing-masing dalam bait itu terdiri dari 4 larik. Artinya untuk skor jumlah bait kita beri skor 1. Selanjutnya ialah koheren. Koheren ini artinya saling berhubungan dan bersangkut paut.
Dalam puisi yang aku ciptakan, menceritakan tentang pandemi yang hadirnya sudah bertahun-tahun. Pandemi ini menghadirkan luka dan derita karena merenggut canda tawa serta nyawa. Saat keadaan seperti itu, manusia banyak yang berkeluh kesah dan menangis karena manusia sudah merasa tidak berdaya dengan keadaan pandemi ini. Saat seperti ini, menyerah bukanlah pilihan yang tepat. Manusia harus tetap bangkit dan melanjutkan harapan dalam hidupnya dengan semangat. Jadi, untuk koheren dalam pola bait ini dapat kita berikan skor 1. Selanjutnya ialah unity. Unity ini merupakan kesatuan. Dalam puisi yang aku ciptakan ini terdapat kesatuan yang utuh, yakni tentang keadaan manusia selama pandemi. Maka dari itu, untuk unity ini dapat kita berikan skor 1. Jumlah skor untuk pola bait dalam puisi yang aku ciptakan ialah 3. 3 ini diperoleh dari skor jumlah bait yakni 1, skor koheren yakni 1, dan unity skornya juga 1. Jadi jika ditambahkan maka didapatkan jumlah skor pola bait dalam puisi ciptaan aku ialah 3. Penilaian ketujuh ialah pola rima. Dalam pola rima ini terdapat pada rima awal, rima tengah, dan rima akhir. Dalam puisi yang aku ciptakan, rima awalnya tidak ada, maka dari itu kita beri skor 0. Lalu pola rima tengah terdapat pada kata luka, canda, tawa. Lalu dan, segan. Lalu raungan, bukan. Artinya terdapat 3 rima tengah dalam puisi ciptaan aku. Lalu rima akhir. Dalam puisi ciptaan aku ini terdapat rima akhir berupa di sini derita permisi nyawa, alunan rasanya pilihan asa. Jadi, untuk rima akhir pada puisi ciptaan aku dapat kita berikan skor 2. Jadi, skor pola rima dalam puisi ciptaan aku ialah 5. 5 ini didapatkan dari skor rima awal yakni 0, skor rima tengah yakni 3, dan skor rima akhir yakni 2. Jika ditambahkan keseluruhan skor dari rima awal, tengah, dan akhir, maka diperoleh total skor untuk pola rima adalah 5. Maka dari itu, untuk puisi yang aku ciptakan sendiri, skor pola rimanya adalah 5. Penilaian yang kedelapan ialah diksi. Diksi ini dapat kita nilai dari metafor, konotasi, rima, dan citraan. Majas di dalam puisi aku tidak ada, jadi kita beri skor 0. Lalu selanjutnya kita akan membahas diksi dari bagian konotasi. Di sini dalam puisi aku terdapat konotasi yakni jerit, artinya keluh kesah manusia, raungan, artinya tangisan sedih manusia, merajut asa, artinya membangun harapan baru untuk melanjutkan kehidupan. Jadi untuk skor konotasi pada diksi dalam puisi ciptaan aku ialah 3. Selanjutnya kita akan menilai diksi pada bagian rima. Di dalam puisi yang aku ciptakan ini terdapat beberapa rima, yakni luka dan derita, canda tawa, dan raungan, berdaya rasanya, bukan pilihan. Jadi skor rima untuk puisi ciptaan aku adalah 5. Terakhir ialah citraan. Citraan dalam puisi ciptaan aku ini termasuk ke dalam bagian diksi. Adapun citraan yang terdapat dalam puisi aku ialah kata merenggut. Kata merenggut ini merupakan citraan penglihatan yang seolah-olah nampak bahwa pandemi ini yang mengambil canda, tawa, serta nyawa manusia. Lalu pada kata tak berdaya rasanya termasuk ke dalam citraan perasaan di mana pandemi membuat manusia merasa tidak berdaya. Jadi skor citraan dalam puisi ciptaan aku dapat kita beri skor 2. Jadi, skor keseluruhan diksi dalam puisi ciptaan aku ialah 10. 10 ini didapatkan dari skor metafor yang berskor 0, Skor konotasi yakni 3, skor rima yakni 5, dan skor citraan yakni 2. Jika digabungkan atau ditambahkan secara keseluruhan, maka total skor untuk diksi dalam puisi ciptaanku adalah 10. Setelah menilai dua puisi tadi, selanjutnya kita akan menyimpulkan perbandingan penilaian antara puisi Chairil Anwar yang berjudul Derai-Derai Cemara dan puisi ciptaanku yang berjudul Pandemi. Dapat dilihat bahwa skor yang didapatkan dalam penilaian puisi Chairil Anwar yang berjudul Derai-Derai Cemara adalah 34. Sedangkan penilaian puisi ciptaanku yang berjudul Pandemi berskor 32.
Dapat disimpulkan bahwa puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Derai-Derai Cemara jauh lebih unggul dan berkualitas daripada puisi ciptaan aku sendiri. Kelebihan dan keunggulan dalam puisi Chairil Anwar yang berjudul Derai-Derai Cemara terletak pada unsur intrinsik, yakni tema minor, amanat tersurat, pola larik, dan pola rima. Sedangkan puisi ciptaan aku tidak memiliki keunggulan di sana. Skornya jauh lebih rendah daripada puisi Chairil Anwar yang berjudul Derai-Derai Cemara di bagian itu. Sedangkan puisi ciptaan aku lebih unggul di bagian diksi, yakni berskor 10, sedangkan puisi Chairil Anwar yang berjudul Derai-Derai Cemara, unsur intrinsik pada bagian diksinya hanya berskor 3. Namun, meskipun begitu, tetap saja yang unggul adalah puisi ciptaan Chairil Anwar yang berjudul Derai-Derai Cemara dengan skor 34. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aku memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.